memilih salah satu kursi tersebut yang dimana ketika kamu duduk, kamu akan merasa nyaman. Di sebelah sini. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Izinkan saya untuk duduk sebelah sini. Ya, boleh. Apakah kamu sudah merasa cukup nyaman? Sudah nyaman. Baiklah, kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, kamu bisa bilang kepada saya supaya kita bisa menyesuaikan. Iya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Cantika. Di sini saya sebagai seorang konselor. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Jenny atas kehadirannya dalam sesi konseling kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Saya ada di sini untuk mendengarkan, memahami, dan juga mendampingi kamu. Di ruangan ini kamu bebas untuk menjadi diri kamu sendiri. Kamu gak perlu takut untuk dihakimi, karena saya bukan di sini untuk menilai, tapi untuk mendukung dan juga membantu kamu. Saya juga ingin menjelaskan beberapa asas-asas penting yang perlu kamu ketahui dalam sesi konseling kita hari ini, supaya kamu tahu apa yang bisa kamu harapkan dalam ruangan ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang dimana semua hal yang kamu sampaikan di sini akan saya jaga dan gak akan disampaikan ke siapapun tanpa izin kamu. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, yang dimana kamu ada di sini atas keinginan diri kamu sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Yang ketiga adalah asas keterbukaan, yang dimana kamu boleh terbuka sesuai kenyamanan kamu. Semakin kamu terbuka, proses ini bisa jadi lebih bermanfaat buat kamu. Tapi semuanya tetap sesuai dengan kamu sendiri tanpa gak ada paksaan. Nah, karena kamu sudah mengisi formulir sebelumnya, jadi saya punya sedikit gambaran tentang situasi kamu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah berkenan untuk mengisi intake info. Ya, sama-sama. Sesuai dengan kamu sendiri tanpa gak ada paksaan. Nah, karena kamu sudah mengisi formulir sebelumnya, jadi saya punya sedikit gambaran tentang situasi kamu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah berkenan untuk mengisi intake info. Ya, sama-sama. Sebelum itu kita mulai sesi konseling hari ini. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup, tidak ada. Kalau begitu kita bisa mulai ya. Bisakah kamu ceritakan permasalahan apa yang sedang kamu rasakan atau alami belakangan ini? Saya tuh bingung harus mulai dari mana gitu. Kayak rasanya tuh campur aduk, gak karuan gitu. Jadi bingung mulai dari mana mau bicara ini. Kamu merasa sedih dan bingung karena semuanya terasa bercampur dan begitu menekan. Kamu gak perlu terburu-buru. Kita bisa mulai dari bagian mana aja yang ingin kamu sampaikan atau ceritakan terlebih dahulu. Saya tuh ngerasa hidup saya gak ada artinya gitu. Kuliah saya di DO, sekarang kerjaan juga gak ada. Kadang saya mikir gimana kalau saya hilang aja dari hidup ini gitu. Kalau stres banget juga saya paling melampiasinnya ke minum-minum alkohol. Kamu merasa hidupmu gagal karena kuliah tidak selesai dan belum mempunyai pekerjaan. Dan semua itu membuat kamu frustasi sampai kamu melampiaskannya dengan cara meminum alkohol. Iya, jadi saya tuh ngerasa kayak yang berharga gak ada apa-apanya. Apalagi kalau lihat kalau ibu lagi aktivitas, jadi rasanya saya makin gak berguna banget jadi anak. Kamu merasa bahwa nilai dirimu sangat bergantung pada kemampuan untuk membuat bangga ibumu. Dan karena kamu belum bisa itu, jadi kamu merasa tidak berarti. Iya, kayak gitu. Saya sering merasa kayak gak ada nilainya gitu diri saya tuh. Kayak yang rendah diri. Kalau udah pikiran kayak gitu, saya biasanya langsung minum alkohol biar saya gak stres. Tapi kadang juga saya mikir kayak hidup ini tuh kayak cuma-cuma gak ada artinya buat saya. Ada saatnya saya kepikiran buat nyakitin diri, mending saya bunuh diri aja biar semuanya gak ada apa-apanya. Waktu tekanan datang, kamu mencoba untuk menenangkan diri kamu dengan cara meminum alkohol. Tapi sebenarnya perasaan sedih itu belum benar-benar hilang ya? Iya, seperti itu.
menjauhkan dari semua hal yang sedang kamu alami, seperti merasa nggak berguna, putus kuliah, belum punya pekerjaan, dan mempunyai perasaan beban. Menurut kamu, perubahan seperti apa yang paling ingin kamu capai terlebih dahulu dalam proses konseling kita hari ini? Saya tuh pengen bisa berhenti ngerasa gak ada artinya kayak yang rendah diri gitu. Saya juga pengen bisa berhenti minum alkohol, jadi biar saya gak nyakitin diri saya sendiri. Terus saya juga bisa berani untuk berbicara di depan orang, gak minder lagi gitu. Baik, jadi kamu ingin lebih kuat secara emosional dan bisa mengurangi bahkan berhenti bergantung pada alkohol saat merasa tertekan. Itu tujuan yang sangat penting dan realistis. Kalau itu tercapai, kira-kira apa akan ada perubahan atau terasa berbeda dalam hidup kamu? Saya rasa mungkin saya bisa lebih percaya diri lagi, misalnya kayak yang berani bicara di depan orang lain dan gak selalu minder lagi. Saya juga gak terlalu malu seperti sekarang gitu, dan saya ingin mulai melakukan hal-hal yang selama ini saya hindari, kayak aktif di kelas atau ngobrol sama teman-teman. Saya mau bangkit dari keadaan ini kayak gitu. Kamu ingin mulai bangkit dan lebih merasa percaya diri. Itu menunjukkan kamu masih mempunyai harapan dan niat untuk berubah, meskipun sekarang rasanya pastinya berat. Ya betul sekali. Kalau sekarang kamu coba nilai kondisi kamu dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu baik-baik aja dan 10 itu sangat gak baik. Kamu berada di angka berapa? Mungkin di angka 9, hampir 10. 9. Kalau kamu bisa gambarin kayak apa rasanya di titik itu? Saya merasa gak ada gunanya, gagal, malu, dan saya merasa seperti beban buat ibu saya. Kamu merasa gagal dan tidak berharga karena kamu tidak menyelesaikan kuliah, belum memiliki pekerjaan, dan perasaan membuat hidup kamu tidak punya arah dan juga jelas. Perasaan itu membuat kamu tertekan, dan untuk meredakannya kamu memilih melarikan diri dengan cara meminum alkohol. Sehingga pikiran untuk mengakhiri hidup pun seringkali muncul. Di sisi lain, kamu menganggap ibumu adalah sosok yang paling berarti, tapi kamu juga merasa belum mampu membuatnya bangga ataupun membuat dia bahagia, semakin menambah rasa bersalah dan juga menambah emosi kamu. Iya betul, itu semua yang saya rasain. Jika kamu ingin menurunkan skala tersebut, kira-kira mau ke skala berapa? Mungkin ke skala 2. Skala 2. Kira-kira menggambarkan dirimu seperti apa jika kamu berada dalam skala tersebut? Mungkin saya lebih percaya diri, bisa jadi lebih baik lagi, gak merasa malu lagi, bisa ngomong di depan orang, gak minder lagi. Dengan berani gitu saya ngobrol di depan orang. Kalau kita pecah jadi langkah-langkah kecil, menurut kamu hal pertama apa yang paling mungkin kamu coba lakukan dalam waktu dekat, misalnya dalam suatu minggu ke depan, untuk mendukung perubahan itu? Mungkin saya bisa coba tahan buat gak minum pas lagi stres atau kepikiran hal-hal itu lagi. Itu ide langkah awal yang bagus. Kamu gak sendirian dalam proses ini. Kita akan jalani langkah ini dengan bersama-sama secara bertahap. Yang penting bukan seberapa besar perubahan yang kamu capai sekarang, tapi bahwa kamu terus berusaha. Sekecil apapun langkahnya, setiap usaha kamu tetap akan berarti. Menurut kamu, apakah tujuan yang tadi kita bahas sudah cukup sesuai dengan apa yang kamu butuhkan sekarang? Ya, saya rasa itu sudah cukup sesuai dan jelas. Sekarang kita akan bersama-sama mempelajari suatu keterampilan yang bisa kamu gunakan saat kamu mulai merasa sangat tertekan, sedih maupun marah, atau muncul dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau meminum minuman alkohol. Keterampilan ini disebut stop skill, dan tujuan teknik stop skill ini yaitu
kamu bisa berhenti dalam bereaksi impulsif sebelum kamu melakukan sesuatu yang merugikan diri. Teknik ini membantu kamu berhenti sejenak, menyadari perasaanmu, dan memilih respon yang lebih sehat. Ini akan sangat berguna kalau kamu tiba-tiba merasa ingin minum minuman alkohol atau ingin melukai diri kamu sendiri. Jadi ini kayak buat nahan diri biar nggak langsung lari ke alkohol ya? Ya, tepat sekali. Sekarang kita coba ya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu stop skill itu singkatan dari apa. Nah, yang pertama adalah stop, yaitu berhenti sejenak. Take a step back, yaitu ambil jarak dari pikiran dan juga perasaan. Terus ada observe, artinya amati apa yang kamu alami. Dan yang terakhir adalah proceed mindfully, yang artinya lanjutkan dengan tindakan yang lebih sadar dan juga sehat. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Ya, sudah paham. Sekarang saya ingin menanyakan terlebih dahulu, kamu akan merasa nyaman ketika kamu memejamkan mata atau kamu hanya fokus pada satu titik? Fokus satu titik saja. Kalau fokusnya ke bunga nggak apa-apa, Bu? Gak apa-apa. Nah, sekarang kamu bisa fokus pada satu titik yang menurut kamu nyaman. Sekarang kamu bisa membayangkan kamu baru saja mendengar kabar buruk dan dorongan buat minum itu muncul. Coba kamu katakan dalam hati. Sudah. Nah, sekarang Jenny bisa membayangkan kamu baru saja mendengar kabar buruk dan dorongan buat minum itu kembali muncul. Coba kamu katakan dalam hati, bilang stop. Kamu bisa langsung bicara. Stop. Oke. Kalau kamu sudah merasa nyaman, kamu bisa merasakan tarikan nafasmu. Sekarang kita coba ya. Tarik nafasnya. Perlahan, tahan, dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafasnya. Tahan, perlahan, dan hembuskan. Kamu sedang memberhentikan reaksi otomatis dalam dirimu dan kamu sedang mengambil alih kendali. Sekarang terakhir kita tarik nafas, tahan, perlahan, dan hembuskan. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya merasa jadi lebih tenang. Sebelumnya saya merasa ada panik gitu. Bagus Jenny. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu take a step back. Bayangkan kamu sedang mundur satu langkah dari pikiran kamu. Sekarang perlahan amati yang sedang kamu rasakan di dalam dirimu. Saya ngerasa panik dan malu. Baik, sekarang kita masuk kepada langkah observe, yang artinya kamu mengamati apa yang sedang terjadi dalam pikiran dan perasaanmu tanpa menghakimi. Kamu bisa mulai dengan mengatakan kepada dirimu sendiri, seperti saya menyadari bahwa saat ini saya sedang merasa apapun yang sedang kamu rasakan saat ini. Saya menyadari bahwa saat ini saya sedang merasa gagal, malu, dan merasa tidak berharga. Terima kasih, kamu sudah sangat jujur dan juga berani untuk menyadari apa yang tengah kamu rasakan saat ini. Sekarang kita masuk pada langkah terakhir, yaitu proses mindfully, yang artinya kamu memberikan ruang untuk memilih langkah yang bisa kamu pilih untuk membantu merasa lebih tenang dan juga terkendali. Menurut kamu, dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk meredakan perasaanmu secara lebih sehat dan lebih menenangkan daripada minum tanpa harus kembali ke kebiasaan yang justru bisa memperburuk keadaan kamu? Mungkin saya bisa mencoba dengan dengerin musik atau keluar dengan jalan-jalan gitu. Itu pilihan yang baik. Mendengarkan musik atau berjalan
berjalan-jalan bisa menjadi cara menenangkan saat kamu mulai merasa kewalahan. Kalau kamu setuju, kita bisa catat ini sebagai bagian dari strategi atau daftar bantuan darurat emosional yang bisa kamu gunakan saat kamu butuh untuk menenangkan diri. Nah, tadi kamu juga sempat menyebutkan bahwa kamu sedang merasa nggak berguna. Biasanya, apa yang kamu lakukan saat perasaan seperti itu muncul? Biasanya sih saya minum alkohol biar gak kepikiran. Ketika kamu merasa gak berguna itu muncul, kamu mencoba merendahkannya dengan cara minum, seolah-olah itu adalah cara yang tepat untuk menenangkan diri dari pikiran dan juga perasaan yang kamu rasakan. Apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba sebaliknya. Apa tindakan kecil yang bisa bikin kamu merasa berarti walaupun cuma sedikit? Mungkin kalau bantu ibu, rasanya saya jadi agak berguna. Itu contoh yang sangat bagus. Ketika kamu merasa tidak berarti, kamu memilih melakukan sesuatu yang justru memberi makna seperti membantu ibu. Apakah seperti itu? Ya, betul. Rasanya saya jadi lebih merasa berguna. Kamu merasa lebih berguna dan juga berarti pada saat kamu membantu ibu. Karena di momen itu kamu tahu bahwa kamu masih bisa melakukan sesuatu yang berguna dan kamu mulai menyadari bahwa kamu tetap memiliki peran dan arti dalam hidup ini meskipun sedang terasa sulit. Ya, sebelumnya saya belum sempat mikir ke arah sana. Kesadaran itu penting. Observe action ini bukan berarti memaksakan diri kamu untuk terus aktif atau terlihat kuat, tapi lebih ke memilih dengan sadar. Tindakan kecil apa yang bisa membantu kamu keluar dari spiral emosi negatif? Misalnya saat kamu merasa ingin minum karena merasa hancur, kamu bisa pilih untuk bantu ibu, beresin kamar, atau sekedar jalan sebentar, keluar dan tarik nafas dalam. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap rasa gak berharga yang sedang datang. Bukan soal kamu harus sempurna atau langsung berhasil setiap kali. Wajar kalau kadang kamu masih kesulitan melakukan hal yang berlawanan dari dorongan emosimu. Tapi setiap kali kamu ingin mencoba, meskipun kecil atau belum sepenuhnya berhasil, itu sudah menjadi bagian dari proses untuk membangun kembali hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri, dan itu adalah langkah yang sangat berarti. Iya, kayaknya saya mau coba bantu ibu lebih sering daripada cuma duduk atau minum minuman terus yang bikin saya menyakiti diri sendiri. Itu adalah langkah kecil yang penuh makna. Kita bisa catat ini sebagai strategi tindakan alternatif bagian daftar respon sehat yang bisa kamu pilih ketika kamu merasa tidak berguna itu muncul kembali. Ya, baik. Jenny, terima kasih. Hari ini kamu sudah sangat terbuka dan juga berani menghadapi berbagai perasaan sulit yang selama ini kamu rasakan. Kita sudah sama-sama mempelajari dua keterampilan penting, yaitu stop skill dan juga offside action, yang bisa kamu gunakan sebagai cara alternatif saat kamu merasa tertekan, putus asa, atau muncul dorongan untuk mencoba dengan cara yang berhasil. Ya, terima kasih kembali. Saya merasa agak lebih lega, kayak mulai bisa lihat arah walau sebelumnya. Merasa kayaknya ada jalan buat saya jadi lebih baik lagi. Itu adalah hal yang sangat positif. Jenny mulai merasa lega dan juga bisa melihat sedikit arah. Itu tanda bahwa kamu sedang membangun kesadaran dan kendali atas dirimu sendiri. Sebelum kita akhiri sesinya hari ini, saya ingin mengajak kamu sedikit merefleksikan dari semua hal yang kita bahas dan pelajari hari ini. Menurut kamu,
perubahan tidak harus besar dan juga kecil. Yang penting kamu terus melangkah sedikit demi sedikit. Kamu sudah menunjukkan langkah yang sangat kuat pada hari ini. Terima kasih. Saya merasa lebih didengar dan merasa enggak seberat tadi. Jadi saya tahu arahnya saya itu harus bagaimana untuk menjadi perbaikan. Saya senang mendengarnya. Di sesi berikutnya, kita bisa melanjutkan dan juga memperdalam keterampilan yang sudah kamu pelajari hari ini dan juga membahas hal-hal lain yang kamu rasa itu penting. Nah, sebelum kita akhiri pada sesi konseling kita hari ini, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Ya, sudah cukup. Sudah cukup, sudah paham sampai Ya, sudah. baik. Kalau begitu, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Jaga diri kamu baik-baik. Ingat hal-hal kecil yang kamu lakukan untuk menenangkan diri itu tetap berlaku.